Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Ini adalah pertemuan pertama dengan topik pengertian, tujuan, falsafah, dan juga azas pendidikan orang dewasa. Saya Siti Nur Laila. Ya, teman-teman, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pendidikan orang dewasa, tujuan, falsafah, dan azas pendidikan orang dewasa. Ya, selamat menyimak. Oke, kita masuk di poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pendidikan orang dewasa? Ya, apakah pendidikan orang dewasa itu adalah pendidikan untuk orang yang sudah dewasa? It's mean kemudian berlawanan dengan pendidikan pada anak-anak. Nah, mungkin ada sedikit benarnya tapi kurang tepat. Jadi, pendidikan orang dewasa atau yang istilahnya adalah andragogi berasal dari bahasa Yunani, dari kata aner yang artinya adalah orang dewasa, kemudian agogos yang artinya memimpin. Maka secara harfiah andragogi berarti seni dalam mengajar orang dewasa. Nah, istilah andragogi ini yang mempopulerkan adalah Malcolm Knowles, ya. Nah, sementara itu John Inglis memberikan batasan bahwa pendidikan orang dewasa adalah suatu cara atau pendekatan dalam proses belajar orang dewasa. Rumusan ini lebih menekankan pada teknik belajar orang dewasa sehingga orang dewasa sanggup dan mau belajar sesuai tujuan yang ingin dicapainya. Nah, tadi saya menyampaikan andragogi ini dipopulerkan oleh Malcolm S. Knowles. Nah, menurut Malcolm S. Knowles sendiri, pendidikan orang dewasa itu adalah pengetahuan dan teknik untuk membantu orang dewasa belajar. Jadi saya ulang lagi, menurut Malcolm S. Knowles, pendidikan orang dewasa adalah pengetahuan dan teknik yang membantu orang dewasa belajar. Nah, sehingga beliau juga menegaskan bahwa andragogi adalah seni dan ilmu yang membantu orang dewasa belajar dan mempelajari teknologi, baik itu prosesnya, teorinya, maupun bagaimana orang dewasa ini bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman, kalau konteksnya itu adalah di sekolah, misalnya kalian belajar fisika, belajar matematika dulu waktu SMP, SMA gitu ya, kita kan konteks di dalam kehidupan prakteknya seperti apa. Nah, ini kan mungkin masih agak agak abstrak gitu ya. Nah, tetapi kalau andragogi atau pendidikan orang dewasa itu belajarnya adalah belajar yang memang real dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman mengajari petani misalnya, maka ya kita akan menghadirkan kehidupan petani dengan segala kebutuhan, kemudian dengan segala dinamikanya, sampai kemudian bagaimana proses pemberdayaan ekonomi maupun tujuan hidup mereka itu bisa tercapai. Nah, ada ahli lain juga, mungkin ini perlu saya tambahkan, pendidikan orang dewasa menurut John Ingles tadi dikatakan bahwa POD adalah suatu cara pendekatan dalam proses belajar orang dewasa. Sama ya pengertiannya dengan Malcolm S. Knowles. Oke. Banyak sekali ahli-ahli yang kemudian mendefinisikan tentang POD, tetapi yang mungkin lebih ringkas adalah yang Malcolm S. Knowles tadi. Jadi bagaimana ilmu tentang bagaimana mengajarkan orang dewasa belajar. Nah, ada lagi pengertian yang lebih lengkap teman-teman dari UNESCO ya, yang mengatakan bahwa apa sih POD itu? POD adalah proses pendidikan yang terorganisir, baik isi, metode, tingkatan yang sifatnya dia bisa formal maupun non formal. Bisa juga dia ada di dalam konteks sekolah, bisa juga dalam konteks luar sekolah. Nah, bisa juga dalam konteks pelatihan kerja gitu. Nah, intinya tujuannya adalah dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknisnya sampai kualifikasi profesionalnya sehingga bisa mengubah perilaku mereka, kemudian mengembangkan kepribadiannya secara utuh, berpartisipasi dalam pengembangan sosial, maupun kemudian menghadirkan kehidupan yang lebih seimbang. Jadi ini agak lumayan luas ya definisinya, tetapi intinya
bahwa even kita ada di sekolah misalnya, maka pendekatan POD ini juga bisa kita terapkan kalau memang proses pengajaran kita itu berbasis bagaimana mengajarkan mereka itu untuk bisa belajar dan bisa mempraktekkan apa yang kemudian kita ajarkan itu dalam konteks kehidupan. Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Jadi, kenapa pendidikan orang dewasa ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja? Karena konteks orang dewasa itu mereka membutuhkan keterampilan untuk bisa menyelesaikan problem atau menyelesaikan konteks pekerjaan yang dia sekarang ini sedang tekuni gitu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kehidupan pribadi dan juga keluarga. Jadi kalau orang dewasa kan biasanya mereka sudah memiliki kehidupan keluarga, sudah mulai memiliki dinamika kehidupan pribadi. Nah, pendidikan orang dewasa itu juga terkait dengan bagaimana dinamika kehidupan mereka dalam konteks pribadi maupun keluarga, sehingga kalau ada problem atau masalah itu bisa mendapatkan solusinya dengan konteks pendekatan POD. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi tanggung jawab sosial dan warga negara. Nah, karena kita adalah seorang warga negara yang hidup di negara, ya di Indonesia gitu ya, yang kemudian mengharuskan kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang warga negara, punya tanggung jawab sosial, harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka kewajiban-kewajiban itu bisa juga menjadi ya kita bantu dengan proses pendekatan orang dewasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemenuhan hasrat diri. Maksudnya apa? Jadi setiap kita kan mungkin punya keinginan, punya harapan, punya ambisi gitu ya. Nah, orang dewasa ini akan sesuai dengan harapannya kalau memang apa yang diharapkan itu bisa difasilitasi dengan apa yang sesuai dengan harapan dia. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang lain ya, ada Bergevin yang menyampaikan bahwa tujuan POD itu ada 5, bersama dengan yang tadi. Nah, ini yang pertama adalah membantu seseorang untuk mencapai suatu tingkatan kebahagiaan dan makna hidup. Nah, ini mungkin agak absurd ya, tapi sebenarnya ini yang relatif filosofis begitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan orang dewasa, maka di saat itulah kita sedang memberikan jalan untuk mereka mendapatkan kehidupan yang bermakna. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membantu memahami dirinya. Siapa sih kita, bagaimana kita harus bergaul dengan konteks kemampuan dan juga kondisi interpersonal kita, kondisi personal kita untuk kita jadikan sebagai cara kita untuk membangun hubungan interpersonal. Jadi memahami diri yang kemudian nanti berhubungan dengan pemahaman kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan POD itu adalah membantu mengenali dan memahami kebutuhan lifelong education. Jadi setiap kita itu akan selalu belajar dari waktu ke waktu. Apapun itu, belajar bukan tentang mata pelajaran, belajar bukan tentang duduk di kelas, tetapi belajar itu adalah bagaimana kita bisa memaknai setiap proses perjalanan kita, sehingga setiap kita mendapati sesuatu maka kita akan belajar, dan saat yang sama, saat kita menghadapi masalah tersebut maka kita sudah bisa mengatasi. Karena apa? Karena kita sudah belajar. Nah, itulah yang dimaknai dengan lifelong education, jadi sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, memberikan kondisi dan kesempatan untuk membantu mencapai kemajuan, baik itu spiritual, budaya, fisik, politik, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan kemampuan, konteksnya adalah ya literasi, melek huruf, keterampilan kehidupan yang terkait dengan kesehatan dan seterusnya, sehingga orang dewasa memiliki kesempatan yang sangat penting untuk terus belajar. Oke, nah kemudian kalau konteksnya terakhir ini yang lengkap ya, tujuan pendidikan orang dewasa disampaikan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat. Tujuan umum adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Jadi fokusnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian yang sebenarnya tidak terjangkau dalam konteks pendidikan formal.
Jadi Direktorat Pendidikan Masyarakat itu kan punya program ya yang terkait dengan pendidikan non formal. Nah, dalam konteks ini semua orang bisa mengakses pendidikan secara setara sehingga semua orang boleh belajar, tidak harus sekolah. Nah, kalau tujuan khususnya apa dalam konteks tadi ya, pendidikan Direktorat Pendidikan Masyarakat, dikatakan yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, pendidikan orang dewasa ini berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita apapun itu ya, entah itu keterampilan, pengetahuan, dan seterusnya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan potensi. Setiap orang pasti punya potensi, dan setiap potensi itu harus dikembangkan. Kalau tidak berkembang, maka dia tidak akan bisa berkontribusi pada dirinya maupun pada orang lain. Sehingga pendidikan orang dewasa diharapkan bisa mengembangkan setiap potensi yang kita punya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan kerja. Setiap orang memiliki keterampilan yang kemudian itu sangat berarti dalam dunia kerja. Sehingga peningkatan keterampilan teknis, interpersonal, soft skill, dan seterusnya maupun hard skill ini akan menunjang pekerjaan dan juga bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk bisa lebih produktif lagi. Nah, ada lagi tujuan pendidikan orang dewasa yang keempat adalah mengembangkan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat ini kan punya hak dan kewajiban, punya partisipasi yang harus dilakukan dalam pembangunan di masyarakat. Ada problem apa, kita akan terlibat. Maka pendidikan orang dewasa ini harapannya bisa membangun kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan orang dewasa adalah lifelong education tadi ya, pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan orang dewasa ini diharapkan bisa menjadikan seseorang itu terus untuk belajar. Walaupun sudah tua, maka semangat belajar itu harus tetap ada. Gitu ya. Jadi ada peribahasa namanya belajar dari buayan hingga liang lahat gitu ya. Jadi semangat belajar itu harus terus ada dari bayi sampai kemudian meninggal. Bahkan kalau juga dikatakan ya carilah ilmu, nutlah ilmu sampai di negeri Cina gitu. Cina itu mungkin jauh ya dulu, sekarang dekat ya. Nah, artinya apa? Maknanya peribahasa itu menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan ini atau belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah kita bisa meningkatkan akses. Jadi semua orang punya akses yang kalau kita kemudian melakukan pendekatan dengan konteks orang dewasa, maka semua lapisan masyarakat itu bisa punya kesempatan belajar yang sama. Entah itu dia belajar dalam kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial, dan seterusnya. Sehingga ada peningkatan akses yang didapatkan. Oke, selanjutnya adalah falsafah pendidikan orang dewasa. Apa sih falsafah pendidikan orang dewasa? Kalau konteksnya kita hubungkan dengan Indonesia, nah maka itu akan terkait dengan dasar negara kita. Ya. Nah, sebelum itu kita lihat apa sih makna dari falsafah. Jadi azas dan falsafah ini kan terkait dengan prinsip ya, prinsip filosofis POD itu apa sih gitu ya. Nah, sehingga secara umum kita bisa melihat bahwa falsafah pendidikan orang dewasa itu adalah pendidikan yang berpusat pada siswa atau berpusat pada peserta didik, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah, sehingga ada beberapa falsafah yang bisa kita sampaikan di sini. Ada humanistik. Humanistik itu menekankan pada sisi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Kemudian sifatnya pragmatis. Apa itu pragmatis? Dia harus bisa bermanfaat. Kemudian demokratis, ada kesetaraan, ada partisipasi, ada keterlibatan aktif. Kemudian yang keempat adalah transformatif, selalu meningkatkan pengetahuan dari yang sekarang ini, kemudian ditingkatkan, dan dari yang sudah dia miliki kemudian meningkat lagi. Kemudian ada prinsip keterbukaan, falsafah keterbukaan, ada ide-ide baru yang lebih berkembang, sehingga harapannya falsafah orang dewasa ini menjelaskan bahwa apapun yang kita punya saat ini itu belum tentu yang terbaik gitu ya. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat pesat. Apalagi sekarang ada teknologi informasi, internet of things, bahkan kita bisa melakukan banyak hal tanpa harus mungkin datang ke suatu tempat gitu ya. Nah, ini yang dulu mungkin 10-20 tahun lalu kita nggak pernah membayangkan. Nah, sehingga ada proses yang terus menerus berkembang, yang dinamis, yang menjadi
bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga asasnya adalah ada sisi keterbukaan. Nah, tadi saya sampaikan falsafah yang kemudian ditekankan dalam konteks Indonesia adalah falsafah kita, yaitu negara kita, falsafahnya yaitu Pancasila, yang dia menjadi falsafah dalam pendidikan nasional. Nah, kemudian falsafah ini mengarah pada tujuan ke arah yang positif dalam konteks kita bernegara. Nah, terakhir, azas pendidikan orang dewasa. Apa azas pendidikan orang dewasa itu? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, jadi learning center. Apapun yang kita lakukan, pendekatan orang dewasa itu harus berorientasi pada peserta didik, bukan pada pendidik. Kemudian yang kedua, relevan dan aplikatif, jadi bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, adanya pengalaman belajar aktif. Kemudian ada proses fasilitasi, bukan instruksi. Jadi kita tidak perlu menginstruksi atau menyuruh atau memaksa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun iklim, membangun atmosfer yang positif, sehingga kita bisa membuat fasilitasi yang mendukung pembelajaran orang dewasa. Kemudian lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat, dan juga penghargaan terhadap pengalaman. Semua orang punya pengalaman, semua orang akan menggunakan pengalaman hidupnya itu untuk modal dia untuk melakukan pengembangan atau juga meningkatkan kualitas dirinya. Demikian, ada satu tambahan lagi terkait dengan mungkin teman-teman bisa melihat definisi penyuluhan pertanian misalnya. Apa sih penyuluhan pertanian? Ya pasti kalian ingat ya, dalam mata kuliah lain pasti ini sudah disinggung. Jadi kalau kita mendekatkan definisi POD dan kemudian kita kontekskan dalam konteks penyuluhan pertanian, maka penyuluhan dalam SP3 ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, kita tahu bahwa penyuluhan itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama, pelaku usaha dalam konteks mereka mampu menolong diri sendiri dan mengorganisasikan dirinya, mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan juga kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dan fungsi pelestarian lingkungan. Nah, ini yang dimaksud dengan penyuluhan. Nah, sehingga klopkan antara definisi penyuluhan pertanian dengan konteks azas filosofi maupun pengertian pendidikan orang dewasa. Nah, silakan ini direnungkan bahwa sesungguhnya penyuluhan itu adalah proses pendidikan orang dewasa yang menggunakan semua falsafah azas dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman setelah melihat video ini tolong dikerjakan tugas ini ya. Apa tugasnya? Yang pertama, mahasiswa menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan falsafah serta azas pendidikan orang dewasa. Kemudian teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana sih penerapan pendidikan orang dewasa dalam konteks penyuluhan pertanian. Teman-teman bisa menjelaskan contohnya, bagaimana konteksnya dalam kehidupan masyarakat petani. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.